dalam masalah sedekah itu ada 5. Apa yang pertama? Al-wala tajiduhum fi amwalihim. Orang yang bersedekah, orang yang bersedekah, orang yang rajin menginfakkan harta di jalan Allah, kata bagaimana dunia itu al-wala tajiduhum fi amwalihim, hartanya akan ditambahi. Harta orang-orang yang bersedekah akan tambah terus. Makanya rahasia sedekah itu mencapai manusia menjadi orang-orang sukses. Itu hikmah saja. Enggak ada orang yang rajin sedekah, dia orang sedekah, rajin sedekah, jadi miskin, enggak ada. Yang ada rajin sedekah maka kaya. Justru yang enggak pernah sedekah malah miskin. Enggak ada orang rajin sedekah yang usaha hilang, ada. Justru karena menganggap pernah sedekah, usahanya hilang. Kenapa? Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kita, ya, anak-anak kita itu merupakan salah satu ujian Allah. Ini sekalian. Makanya orang-orang yang gemar melaksanakan ibadah sedekah, rahasia yang pertama, al-ula tajidu bi amwalihim. Wasab yang rahasia sedekah yang kedua, Rasul kalau firman sebagai obat bagi orang-orang yang sakit. Allah akan hindarkan dari penyakit-penyakit berat. Mohon maaf. Ya, maaf kalau pejabat yang sakit berat, mungkin. Ya, dia masih susah untuk bersedekah. Kalaupun dia pakai sedekah mungkin bukan buat anak dan tidak juga. Mungkin ada orang lain lagi. Ini mungkin ya. Dia orang yang lagi sedekah kan sifat penyakitnya berat. Paling penyakitnya. Ya, iya. Tidak berat. Itu merupakan salah satu berat. Sebab orang yang diberikan penyakit itu salah satu tanda Allah sayang kepada kita. Ya. Kita sehat terus. Justru dengan kesehatan kita sehat terus. Dosa kita semakin bertambah. Tapi kalau sehat sakit, insya Allah tadinya karena sakit suka dia berzikir kalau Allah suka mengucapkan kata berlainan, ya kita dosa dia harus lagi. Itu makanya segera Allah ujian Allah buat hamba-hambanya yang disayang. Ya Allah akan mencoba menguji hambanya kalau hamba itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba yang disayang oleh Allah diuji Allah, tandanya Allah sayang kepadanya. Makanya kita harus mempunyai sifat husnuzon kepada Allah. Jangan punya sifat husnuzon. Dan innama ada itu tadi. Sesungguhnya sifat husnuzon itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Ya Allah, saya sholat hadis siang malam. Kok nggak diterima ya Allah? Ya, kok ada hari ya Allah? Gitu ya. Ya kan, terus. Kalau dia yang nggak pernah tidak ada kok kayaknya sukses, kok nggak adil? Ya kan? Ya saya yang bagus badannya kok kayaknya gini aja kan? Ya, makanya ibarat ada cerita pengusaha, ada cerita antara tukang semir sepatu sama tukang abu gosok. Ceritanya, kalau tukang abu gosok dapat berapa dirham bukan? Dapat 20 dirham. Tukang gosok. Jadi ambil gosoknya di perpangan. Dikit-dikit perpangan. Tidak. Dikit-dikit perpangan. Kalau semir sepatu dapat 2.000 dulu. 2.000 amat. Tiga-tiga ribu boleh silakan. Coba tukang gosok dikasih dapat kira-kira. Ya kalau udah bilang. Tukang abu gosok di tangan. Ya, itu sekalian. Jadi rahasia sedekah itu yang kedua di samping Allah juga berdasarkan hadis tadi memberikan tambahan pahala, memberikan tambahan harta. Yang kedua adalah sebagai obat bagi kita yang datang. Wasan satu yang mengulangi sedekah. Ini rahasia sedekah yang ketiga adalah Rasul. Ya Allah Taala
Allah angkat Pak. Orang-orang yang suka sedekah itu Allah angkat biar Pak. Allah angkat biar Allah Taala. Allah angkat apa ya? Al-Qur'an. Banyak yang ada pada mereka. Bala itu kan apakah berupa penyakit, apakah kesialan, atau yang lainnya. Kalau kita ada sedekah, Allah akan hilangkan dari kita rajin bersedekah. Kita kunci sukses rahasia sedekah. Makanya dari Sumatera sampai melalui buku pengen jadi kaya sedekah begitu. Ya, kalau pengen jadi kaya sedekah, rahasia sedekah menambah harta kekayaan. Nah ini sekalian. Yang keempat adalah dengan silat keselamatan sedekah keluar raja aku yang berdona alam silat dan balik ke hati. Besok kalau kita terlibat di silat terus lagi langkah kita dalam balik ke hati terus bagaimana silat menyapa orang-orang yang masih tadi sedekah. Apakah sedekah wajib atau sedekah sunnah? Kalau wajib mungkin sudah terbiasa. Jangan kita mungkin terbiasa. Tapi kalau sampai ada yang lupa, jangan kita katakan. Tapi sholat id, berarti insya Allah belum seperti kita nih. Maka ada itu, meletak. Punya apa? Pengusaha. Bulan Januari kita usaha. Kalau berbulan kita tahun 2013, kita usaha berapa? Keluarkan berapa? Buat jahat. Harga kita, uang kita ada di bank melebihi harga dari emas. 93,6 gram atau berapa sih? 94 gram melebihi dari harga dari emas demikian. Maka kenapa? Seramanya sudah mata misoknya. Ya, sudah mata misok. Sudah mata waktu bahkan minimal wajib diperkatakan. Jangan sampai harus terhubung. Sementara kita secara untuk kita keluarkan selamanya. Sementara harta kita banyak, kita kurang yang memberikan apa yang buat hak-hak orang-orang miskin yang harus diatur oleh aturan agama. Dia hanya sedekah yang berguna al-Quran kalau terjadi. Wala qafiyatu yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adabin. Orang-orang yang sering sedekah kepada Rasul di dalam kitab Al-Qur'an apa dikatakan wala qafiyatu yadkhuluna jannata. Dia besok akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab tanpa pakai perhitungan lagi dan. Kenapa? Karena sedekah itu merupakan realitas dari keimanan. Aplikasi dari ibadah kita. Jadi kalau orang lagi ibadah orang beriman tanpa sedekah, maka belum dianggap sempurna iman. Buah dari iman, sampuratul iman, amal saleh. Buah dari keimanan adalah amal saleh. Jadi kalau orang lagi orang mengatakan beriman, alhamdulillah, orang malaikat juga dan sebagainya, kamu beriman, sementara amal saleh mereka kerjakan yang wajib ditinggal, yang sunnah dilalaikan, suka dilalaikan. Nah, itu tanda-tanda kita namanya. Ya, makanya kesempurnaan iman itu bagaimana kalau kita ini benar-benar merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita meninggalkan kewajiban, kita merasa beban yang bermaksiat. Kita merasa ada diri kita beban yang bermaksiat. Itu kalau kita sudah merasa benar-benar manusia iman. Seperti puasa besok Ramadan. Satu hari saja kita puasa. Sudah sakit saudara. Biasanya apa? Biasanya bukan karena rugi. Kita takut besok kodok. Ya, itu namanya. Tapi kalau misalnya rugi, ya Allah, hari saya puasa, nama sakit, ya itu namanya. Ya. Kalau dia benar-benar saja itu, dia rugi di hari di depan, berarti dia sudah merasakan manisnya iman. Tapi kalau dia merasakan hari di puasa, besok takut bayar utang, itu namanya belum merasakan manisnya iman. Ini kadang-kadang ada di antara kita, ya hari
beberapa tahun terakhir kita puasa masih ada yang dolen, pasti ada yang belum pondok, ya, makan bermain, malas dibawa, sunnah dibawa. Ya, makanya biasakan sekalian bagi kita Muhammad SAW dalam rangka menghadapi bulan Ramadan besok di bulan Sa'ban sudah membiasakan diri puasa sunnah. Di bulan